Kepada para anggota keluarga Sion terkasih, yang berkumpul di sini hari ini, semoga kalian menerima berkat yang berlimpah. Saya memanjatkan syukur dan kemuliaan yang tak terhingga, kepada Tuhan Elohim telah mengizinkan kita merayakan Hari Orang Tua Sorgawi. Hari ini adalah hari yang berharga, ketika Bapa Sorgawi menyatakan kepada kita, siapa Ibu Sorgawi, dan menyadarkan kita akan kebenaran. Sementara semua orang di dunia hidup, tidak menyadari sukacita bertemu dengan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, yang mereka hilangkan di sorga. Semua anggota keluarga Sion telah menyambut Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Hal ini menjadikan kita benar-benar bagian dari keluarga sorgawi. Inilah saatnya kita dapat menegaskan kebenaran ini sekali lagi. Sebelumnya, kita tidak tahu siapa Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi kita. Kita telah menjalani hidup kita terfokus pada keberadaan duniawi ini, melupakan semua kenangan akan sorga. Namun, Bapa datang ke bumi ini untuk menyatakan kepada kita bahwa kerajaan sorga adalah rumah rohani kita yang sejati, dan bahwa kita memiliki Bapa Sorgawi, Ibu Sorgawi, dan keluarga rohani di sorga. Hari ini menandai hari penting, ketika Dia membuat anak-anaknya sadar akan kebenaran ini. Hari ini, Dia telah memberi kita kesadaran akan keluarga sorgawi dan perintah yang paling penting. Bersatulah dan selaraskan diri dalam kasih, karena keluarga sorgawi adalah komunitas kasih. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 13 bersama-sama. Mari kita lihat pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memberi kita perintah baru, yaitu perjanjian baru. Ajaran inti dari perjanjian baru adalah saling mengasihi. Betapapun baiknya persahabatan di antara teman dan keakraban di antara rekan kerja, bukankah rumah kita adalah tempat di mana kasih paling dibutuhkan? Kasih keluarga adalah kasih tanpa syarat. Sama seperti kasih seorang ayah dan ibu yang diberikan kepada anak-anaknya tanpa syarat, anak-anak harus mengasihi saudara-saudaranya tanpa syarat. Tuhan memberi kita perintah baru, mengajar kita untuk menghargai dan mengasihi saudara-saudari kita. Oleh karena itu, perintah saling mengasihi yang diungkapkan di sini bukanlah anjuran yang dapat kita abaikan, melainkan sebuah perintah yang harus kita taati sepenuhnya dan dengan setia. Sama seperti Bapa dan Ibu telah mengasihi dan menyayangi kita, anak-anak, kita juga diajarkan untuk berbagi kasih itu dengan saudara-saudari dan dengan dunia, seperti yang telah kita pelajari. Tuhan memberi kita ajaran ini pada Hari Orang Tua Sorgawi. Untuk sepenuhnya memenuhi perintah baru, keluarga sorgawi kita yang terkasih harus memelihara iman yang memampukan kita untuk saling mengasihi, sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita. Mari kita lihat kitab 1 Korintus pasal 13. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman pada pasal 13 ayat 1, mengenai penerapan kasih yang dikehendaki Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Karena itu, jalan yang paling pasti, bagi mereka yang ingin berbakti kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, adalah dengan menaati firman Tuhan. Apakah pesan yang Tuhan berikan kepada kita? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah pelajaran yang Dia berikan kepada kita. Melalui 1 Korintus pasal 13, Tuhan merinci berbagai aspek praktis dari kasih, mengingatkan kita bahwa mereka yang menaati hal-hal ini dan mempraktikannya paling mirip dengan Tuhan. Mari kita beralih ke kitab 1 Yohanes pasal 4. Mari kita lihat kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih, tetapi orang-orang di dunia hanya memikirkan dirinya sendiri, bersikap egois. Meskipun kebanyakan orang menjalani hidupnya sesuai dengan keinginannya sendiri, bukankah permintaan Bapa dan harapan Ibu adalah agar anak-anak sorga menjalani kehidupan yang sebaliknya? Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengubah dunia dan mewujudkannya. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kasih dalam hukum Taurat, itu disebut kegenapan. Mari kita lihat adegan itu sekali lagi. Mari kita lihat kitab Roma pasal 13 ayat 8. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
Jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan ingin kita menjadi sempurna. Bukankah ada perintah dalam hukum Tuhan di antara ke-10 firman yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu? Dengan kata lain, ini berarti, kita harus memenuhi kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Kita juga harus memenuhi kewajiban berbakti kepada orang tua jasmani kita. Namun, sebelum itu, kita harus terlebih dahulu memenuhi tugas kita, untuk berbakti kepada orang tua rohani kita, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Tuhan mengingatkan kita, bahwa mereka yang berbagi kasih, keharmonisan, dan persatuan, di antara saudara dan saudari, dapat dianggap sebagai orang yang telah memenuhi hukum dengan sempurna. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan adalah kasih. Selagi kita merayakan Hari Orang Tua Sorgawi hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang diinginkan Bapa dan Ibu? Mari kita renungkan masalah ini sekali lagi. Pada akhirnya, Injil tidak dapat diberitakan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, tanpa hati yang penuh kasih. Jika kita hanya peduli pada kesejahteraan jasmani kita, dan hanya memikirkan kedamaian kita sendiri, kita tidak akan memikirkan, apakah orang lain akan binasa dan tidak diselamatkan. Namun, Bapa dan Ibu telah menyuruh kita untuk membagikan kasih itu kepada semua orang di dunia. Mereka telah menyuruh kita untuk mengabdikan hati dan pikiran kita untuk memberitahu orang lain tentang jalan, agar mereka menerima pengampunan dosa, memperoleh keselamatan, dan masuk ke kerajaan sorga. Sekarang, semua waktu yang tersisa, seharusnya kita gunakan untuk menghormati Tuhan. Dengan kata lain, kita semua harus menjadi orang yang dapat menyelamatkan seluruh dunia dengan kasih Tuhan. Injil harus diberitakan di setiap negara, wilayah, dan kota di seluruh 5 samudera dan 6 benua, sehingga seluruh dunia dapat diubah melalui kasih. Bapa dan Ibu telah mengasihi kita sampai mati. Jika kita benar-benar memahami dan menyadari kasih Tuhan yang tidak ragu-ragu untuk berkorban di atas salib, maka kita semua, sebagai anggota keluarga sorgawi, harus membagikan kasih yang sama kepada semua orang. Tidaklah cukup menjadi anak-anak Tuhan dalam penampilan saja. Tindakan dan kehidupan kita sehari-hari tidak boleh menyerupai orang-orang yang tidak percaya. Saya berharap kita semua, sebagai anak-anak Tuhan lahir dan batin, dapat menyampaikan apa yang telah kita pelajari dari Tuhan kepada orang-orang di seluruh dunia, dan bahwa kita, sebagai anggota keluarga Sion, akan selalu bersyukur kepada Bapa dan Ibu atas anugerah keselamatan. Mari kita selesaikan Injil melalui kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.